Saya ucapkan selamat datang kepada frater di lingkungan Santo Agustinus Jogostra. Kami semua senang dengan kedatangan frater. Semoga frater merasa nyaman berada di lingkungan Santo Agustinus Jogostra. Perlu saya sampaikan kepada frater bahwa lingkungan Agustinus Jogostra secara geografis terletak di timur tenggara dari wilayah paroki administratif Santo Ignatius Ketadan dengan jumlah kakak 30, jumlah jiwa 85, dengan jumlah anggota laki-laki 43 dan perempuan 42. Untuk pekerjaan umat kami rata-rata buruh. Untuk kegiatan gereja kami semua selalu kompak. Misalnya tugas kur, tata laksana, jaga malam. Kemarin pasca Trihari Suci deh, tugas dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Untuk bersih-bersih gereja dari remaja sampai yang sepuh, semua umat bisa terlibat. Begitu juga untuk peribadatan umat Agustinus Jogostra, kalau ada jadwal misa dengan kuota 32 orang itu selalu bisa dipenuhi, karena kemarin sebelum misa Paskah itu masih pakai kuota, jadi terjadwal. Untuk sembayangan lingkungan kita 2 minggu sekali. Puji Tuhan berjalan lancar dengan kehadiran umat sekitar 35 orang yang hadir dari anak-anak sampai lansia dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu saya lakukan mulai bulan November tahun 2001 sampai hari ini. Untuk pertemuan ibu-ibu lingkungan kita adakan 1 bulan sekali tiap minggu kedua dengan jumlah anggota 25 ibu. Demikian frater sedikit tentang keadaan kegiatan umat di lingkungan Agustinus Jogostra. Bapak Ibu, adik-adik, kedatangan frater pada malam ini akan sharing bersama kita semua. Saya mohon nanti umat bisa menanggapi materi yang disampaikan oleh frater. Dan tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Bapak FX Sitomardowo yang telah menjemput frater, menyediakan tempat singgah dan sekaligus menyiapkan tempat untuk rekoleksi beserta konsumsinya pada malam hari ini. Berkat melimpah untuk keluarga Bapak Sitomardowo. Demikian sambutan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Sitomardowo. Matur nuwun Bu Dewi yang telah memberikan sambutan untuk memulai acara pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, di depan kita bersama sudah bersama dengan frater, tapi saya juga belum tahu namanya. Dan nanti frater biar kenalan sendiri dengan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Kalau saya nanti yang mengenalkan, kalau kurang saya nanti dikira Mbadi. Kakean jenenge ndak dikira nanti saya
durung bacai kok wis nambahi jeneng. Nanti biar frater berkenalan sendiri sembari kita nanti akan bersama-sama untuk rekoleksi. Bapak Ibu silahkan disimak kertas yang panjenengan bahwa menikah kita tentukan dahulu petugas-petugasnya, kemudian jalannya akan seperti apa. Nanti lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 530 nyanyian baru Angkatlah. Kemudian nanti tanda salib pengantar doa pembuka nanti akan dipandu frater. Mungkin akan dimulai dengan perkenalan frater terlebih dahulu. Kemudian kisah inspiratif nanti akan saya bacakan, saya didahului frater untuk membacakan kisah inspiratif. Kemudian nanti ada sharing nanti juga dipimpin oleh frater. Kemudian belajar dari kitab suci Injil Matius nanti yang membaca Mbak Lucy. Yang membaca Mbak Lucy. Kemudian Injil Lukas nanti yang membacakan frater, sekaligus nanti ada penegasan atau penambahan diskusi dan sebagainya, sampai kepada persekutuan, liturgi, pewartaan Injil, pelayanan, kesaksian iman, nanti frater. Kemudian dilanjutkan dengan doa umat. Doa umat nanti yang tugas Mbak Ning. Oke, nanti kemudian ada Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk doa umat. Nanti Mbak Ning kemudian dilanjut dengan mungkin ujuk-ujuk pribadi yang mau matur, kami persilahkan. Kemudian doa Bapa kami dan doa penutup. Nah, sekarang Mbak Ning dan Mbak Lucy baiknya di depan di sini dekat dengan saya. Men banter soalnya nek nyuara alun-alun. Oke, frater, Bapak Ibu, mari kita mulai sharing kita pada malam hari ini. Kita tinggalkan keramaian, kita sepikan hati, kita siapkan pikiran dan hati kita untuk bersama memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi 530 nyanyian baru Angkatlah. So mi mi fa mi re do re mi. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan Bapa sekali bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Kalau Bapak Ibu pernah ke Bulan Maria 91 mesti itu dekat dengan rumah saya. Apa mesti ketemu bapak saya karena bapak saya tetap di situ. Ya. Sebenarnya saya di sini ya, apa ya? Saya itu kayak karena ini baru pertama kalinya ya saya memimpin ibadah di ruang paroki saya. Jadi ini ya, kan ya ada. Oke. Semoga dan nanti kalau saya sampaikan proses saya mau dulu. Nah, semoga yang ini dapat menginspirasi kita semua. Nah, itu kalau kita
baptis yang telah kami terima, Engkau menyatukan kami dalam keluarga-Mu, yaitu gereja yang kudus. Saudara-saudari kami yang terdekat adalah putra-putrimu yang berhimpun dalam lingkungan dan kasih, yang disatukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus dan dibimbing oleh Roh Kudus. Kami saling meneguhkan dan menyembuhkan iman satu sama lain. Jadikanlah kami senantiasa kuat-Mu yang semakin dikuduskan dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Mohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang belum sempat hadir dalam rumah ini. Semoga mereka pun telah berada dalam kesatuan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Panglima kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kisah inspiratif. My hero is my family. Saya memulai refleksi ini dengan sebuah pertanyaan. Apa itu keluarga? Apa sumbangan keluarga bagi gereja? Dalam pengalaman saya, keluarga merupakan awal pertumbuhan sebuah gereja. Keluarga sering disebut bagian dari perkembangan gereja. Hal ini saya kata berangkat dari pemahaman saya tentang keluarga yang merupakan sebuah perkumpulan. Perkumpulan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga sebagai gereja kecil atau seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus sebagai gereja rumah tangga adalah tempat Yesus Kristus hidup dan berkarya untuk keselamatan manusia dan berkembangnya kerajaan Allah. Anggota-anggota keluarga yang terpanggil untuk iman dan hidup kekal adalah peserta-peserta dalam lingkup kodrat ilahi. Artinya, setiap anggota mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Paus 6 mempertajam pengertian keluarga sebagai gereja kecil dalam ensikliknya Evangelii Nuntiandi, menuliskan keluarga patut diberi nama yang indah, yaitu sebagai gereja rumah tangga atau domestik. Hal ini berarti bahwa di dalam setiap keluarga Kristiani hendaknya terdapat macam-macam segi dari seluruh gereja. Sebagai gereja, keluarga merupakan tanda hadirnya tubuh Yesus Kristus. Sebagai gereja juga, setiap anggota keluarga terpanggil untuk menyatakan kasih Allah yang begitu luar biasa, baik di dalam maupun di luar keluarga. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga diberi makan oleh sabda Allah dan sakramen-sakramen. Mereka pun seharusnya bisa mengungkapkan diri dalam cara berpikir dan memiliki tingkah laku yang sesuai dengan semangat Injil. Ini adalah makna sebuah keluarga. Secara nyata, keluarga adalah hal yang tidak dipisahkan dari hidup manusia. Saya bersyukur karena dilahirkan dari keluarga Katolik. Pesona keluarga Katolik yang saya bagikan dalam refleksi ini adalah pengalaman hidup saya. Pada saat saya masih anak-anak, orang tua saya sering memaksa kami untuk berdoa dan pergi ke gereja. Hal ini saya alami selama masih berada di sekolah dasar. Waktu itu saya belum cukup umur untuk mengerti maksud dari hal itu. Pada zaman dulu, saya paling anti yang namanya hari Minggu karena menderita bagi saya untuk diam di dalam gereja. Pemahaman seperti saya sadari ketika sudah dewasa, bahwa pada fase seperti itu, dunia anak-anak fokus pada permainan. Sekarang saya sadar bahwa melalui pengalaman yang seperti itu, pada akhirnya secara alamiah saya rajin ke gereja. Lalu berdoa,
bersama dengan keluarga. Hal ini sering saya alami dalam keluarga saya. Untuk keluarga kami, doa adalah cara yang terbaik untuk mendekatkan diri dengan Allah. Ketika saya masih kanak-kanak, pada saat doa bersama, kami wajib mendoakan doa Bapa kami dan doa Salamania. Hal ini melatih mental kami untuk mencintai doa. Doa bersama dilakukan pada malam hari setelah makan malam bersama. Yang menjadi pemimpinnya adalah ayah saya. Dia dengan tekun mengajak anak-anaknya berdoa bersama. Dalam keadaan apapun, keluarga tetap berdoa bersama pada malam hari. Kenangan seperti ini terekam dalam alam bawah sadar. Dengan kebiasaan ini, saya bisa rajin berdoa. Berdoa bukan karena membutuhkan sesuatu dari Tuhan, tetapi berdoa karena mensyukuri berkat dari Tuhan. Itulah pesona keluarga Katolik yang saya alami, yaitu makna doa bersama dalam keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, nanti saya seringnya setelah bacaan Injil karena tadi saya menjelaskan. Nah, nanti saya bacakan aja pertanyaannya sebagai pendalaman Bapak Ibu sekalian sambil memahami bacaan Injil yang kita dengar pada malam hari ini. Ada 6 pertanyaan. Bapak Ibu dapat lihat dalam teks yang telah disediakan. Yang pertama, apa yang jadi keprihatinan terhadap hubungan antar anggota keluarga? Nah, saat misalnya itu kalau di sini dijaga bagaimana mengajak anak untuk doa saat seperti malaikat Tuhan, doa makan malam dan doa keluarga atau berkat. Atau kalau sederhana itu kalau dalam hidup saya itu seperti memberi bapak saya itu sering ketika saya berangkat sekolah itu bapak saya itu sering memberikan berkat. Nah, apakah bapak itu sudah melakukannya? Lalu yang kedua, apa yang menjadi keprihatinan pendidikan iman dalam keluarga? Nah, dalam pengalaman itu sendiri, apa yang merasa sudah Bapak Ibu ajarkan iman mengenai iman kepada anak-anak? Lalu yang ketiga, mengapa teknologi bisa sebagai penghalang atau pendukung dalam perkembangan iman Katolik keluarga? Lalu yang keempat, bagaimana cara menghadapi panggilan hidup berkeluarga sebagai orang anak untuk memperoleh kebahagiaan sejati? Ya, bagaimana Bapak Ibu mencoba menghayati hidup sebagai seorang ayah, seorang ibu, atau sebagai seorang anak untuk teman-teman sekalian. Lalu yang kelima, bagaimana dan dengan cara apa keluarga kita terlibat dalam mengembangkan kegiatan di lingkungan? Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Ketua dan banyak. Lalu bagaimana sejauh mana keterlibatan kita dalam acara tersebut? Dan yang terakhir, dan dengan cara keluarga kita terlibat dalam mengembangkan kegiatan di paroki. Ya, sekarang kita lanjutkan dulu dengan dari kitab suci. Belajar dari kitab suci. Bab 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya,
dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 42. Yesus ditemukan orang tuanya di tengah para ahli kitab. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, terkejutlah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah kau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama dengan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Tes. Ya Bapak Ibu, saya tidak pakai masker ya. Oke, saya mulai dari mana? Ya, kalau ketika saya mendengarkan bacaan ini itu saya seperti merasa kayak melihat sinetron Indosiar. Nah, Bapak Ibu pernah nonton Indosiar? Ya, kalau Bapak Ibu lihat beberapa episode itu ada suatu pola yang sama. Nah, apakah Bapak Ibu pernah melihat ya mengenai episode di mana bapak atau ibunya itu ditelantarkan oleh anaknya? Pernah menonton episode itu? Pernah. Ya, ketika saya melihat itu saya bertanya, kenapa kok anak orang tuanya itu ditelantarkan? Dan saya melihat bahwa anaknya itu mengalami namanya trauma di mana di masa lalu itu orang tuanya tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan anak. Justru anak tersebut malah malah merasa itu kayak tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, tetapi kadang dalam beberapa episode juga ada yang sudah disayang, sudah diusahakan, tetapi anak itu kayak melupakan jasa-jasa orang tuanya. Nah, dari sini akan menjadi pertanyaan, sebenarnya seberapa jauh sih peran keluarga itu dalam mendidik anak gitu. Nah, ketika saya membaca bacaan Injil ini, sebenarnya keduanya memiliki pola yang mirip, di mana ketika Yesus mengatakan ibunya itu kayak memiliki kesan itu kayak dilupakan gitu. Ya, seperti yang dalam bacaan Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Ibu Maria menemui Yesus, justru apa yang menjadi jawaban Yesus? Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Nah, Bapak Ibu bayangkan, kalau
bapak apa ibu itu menjadi orang tua Yesus seperti itu, rasanya gimana gitu? Anak lari ke orang tuanya itu sakit ya? Salah. Ya. Kalau saya rasa emang Yesus itu kayak nggak tahu, apa itu kayak kurang ajar ya kepada orang tuanya. Lalu dalam baca Injil Lukas bab 20 ayat 41 sampai 52. Yesus itu kan diciptakan hilang. Nah, kalau Bapak Ibu melihat perjalanan dari saya ke Yerusalem itu sangat jauh, kalau nggak salah itu sampai beberapa minggu itu, beberapa hari. Nah, anaknya hilang ketika sudah mau pulang kembali lagi, jauh banget. Ya saya sudah pernah mengalami rasanya jalan jauh. Setidaknya di Semarang sampai Jatiningsih saya pernah berjalan. Jadi ya, kalau saya membayangkan itu, mestilah betapa besar kasihnya itu. Tetapi hal yang menarik di sini, apakah Ibu Yesus itu marah itu? Apakah orang tua Yesus itu marah kepada anaknya? Justru di sini itu digambarkan itu kayak penyadar. Dan saya menemukan bahwa bahwa apapun, bagaimanapun anak tidak laku anaknya, Yusuf dan Maria itu tetap menyayangi Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya juga akan menceritakan ya pengalaman saya bersama orang tua saya, karena ini lebih konkret dalam kehidupan saya. Ya, orang tua saya itu sangat berperan besar pada pendidikan saya. Saya itu sebenarnya anak teman. Kalau ibaratnya, kalau gampangannya itu bok-bokan gitu saya biasanya. Kalau di rumah itu ininya aja sama ibu. Lalu dengan bapak juga. Kadang ya kalau saya rasakan itu saya sebenarnya itu suka dimanja, tapi saya itu orangnya itu tidak peduli dengan saya itu. Kayak susah diatur. Bahkan sepatu jelek itu tetap saya pakai, itu ibu saya kalau nggak tega langsung memberikan saya itu, padahal saya nggak minta apa-apa. Bahkan saya seumur hidup itu baru minta HP itu sekali. HP ini itu saya baru minta sekali hidup. Karena sebelumnya itu saya sudah punya HP 2 kali, 3 kali itu nggak minta. Justru hanya kasih ibu saya dulu. Baru kemarin karena saya benar-benar itu apa ya kasih. Ya ibaratnya ya rasanya ada banyak manja ya seperti ini. Apalagi kan jaraknya jauh. Tapi dari pengalaman itu ada pengalaman menarik ketika saya bersama keluarga saya. Ini bukan pengalaman yang menyenangkan, tetapi lebih ke pengalaman yang sebenarnya kalau dilihat itu kayak menyakitkan untuk kedua orang tua, tetapi lucu. Kalau diceritakan kembali, ya waktu itu saya sakit batuk, sakit apa-apa, karena saya itu anaknya lemah. Dan itu. Tetapi ketika ibu saya itu maksa saya itu kerokan. Nah, saya itu nggak suka ya dikeroki itu. Bahkan sampai digujel 2 orang, bapak ibu saya digujel itu. Dipaksa, ditahan itu sampai nggak berontak saya. Akhirnya ya dulu itu saya nangis banget. Nah, apa yang saya katakan kepada ibu saya? Bapak Ibu ada yang penasaran nggak apa yang saya katakan? Ada yang tahu? Yang saya katakan ini, ibu tangkap polisi, ibu tangkap polisi. Nah, kalau coba ibu bayangkan kalau ibu saya, ibu-ibu itu. Kalau dibilang anaknya seperti itu, bagaimana perasaan ibu itu? Ya sakit ya. Ada yang merasa senang? Ya perasaannya mesti ya sakit, sedih. Apalagi sudah anaknya sakit, pasti dikatain seperti itu. Pasti yang menyakitkan. Tetapi kan ibu ya mengingat pengalaman itu ya pasti lucu lah. Karena dari situlah kesabaran orang tua saya.
dikatai seperti itu, dikata seperti ini, tetap prima gitu. Bahkan ada juga pengalaman ketika saya itu apa ya, lupa ngerjain PR keterampilan. Biasanya itu saya itu hamil satu minta orang tua bapak saya itu ngerjain. Wah, mesti saya dimarahin, ada tugas keterampilan mesti saya dimarahin karena itu dadaan. Dan saya itu ya sudah menangis, gampang menangis ya, kayak saya tetapi ya itu salah satu kesabaran saya. Bahkan dari situ itu saya belajar menjadi anak yang enggak gampang nangis sebenarnya. Dan pengalaman-pengalaman ini yang memberikan saya besar dalam panggilan hidup saya, bahwa pengaruh keluarga saya itu sangat besar dalam hidup saya. Ya, apalagi bapak ibu saya itu sangat mendukung panggilan saya terkhusus. Misalnya sebenarnya beberapa baju milik saya itu dijahit oleh ibu saya. Ibu saya kan seorang penjahit dalam bapak kita. Itu mesti menjahitkan baju saya itu. Bahkan juga yang saya pakai sekarang ini sebenarnya hasil buatannya ibu saya itu. Dan itu menjadi bentuk dukungan ibu bagi saya. Begitu pula bapak saya. Bapak saya itu yang sering mengajarkan saya untuk berdoa di Gua Maria. Dulu saya masih ingat bahwa setiap malam saya itu diajak jam 11 itu, jam 11-12 itu ke Gua Maria doa. Dan pengalaman-pengalaman itu membuat saya itu kayak apa ya, mendapat kekuatan dalam kita itu dalam terkhusus dalam devosi kepada Maria. Yang mana ketika saya pulang itu pasti kangen gitu. Walaupun ya di rumah itu ya main kartu, tapi itu kayak suatu kebersamaan yang saya dan keluarga saya itu bangun. Dan apa yang saya rasakan itu ada suatu perasaan yang tentu saja bahagia. Tapi di satu sisi keluarga saya itu yang juga meneguhkan saya. Ya saya itu anak apa ya, dari kelas dari bayi hingga SMA itu saya hanya tinggalnya di rumah, jarang main, jarang bulan. Beda dengan anak zaman sekarang itu bulan nanti gitu. Tapi saya itu tetap anak rumah. Waktu bisa naik motor, saya itu tetap di rumah. Kalau itu sudah keluar jauh-jauh, paling di tempat singgah saya itu. Dan justru disitulah saya merasakan dapat dorongan. Ketika sebenarnya kalau saya DKI dasar panggilan saya, awal panggilan saya itu, sebenarnya panggilan saya itu enggak apa ya, enggak sekuat apa ya, heboh apa itu. Sebenarnya saya itu tertarik dengan Romo ketika Romo itu dalang. Nah saya itu sebenarnya cita-citanya menjadi Romo itu menjadi dalang. Ya, menjadi dalang. Tapi ketika lalu ada pertunjukan wayang di paroki, Romonya yang dalang itu Romo. Nah ketika saya melihat Romonya kok iso dalang itu, saya ingin jadi Romo yang bisa dalang. Awalnya itu. Nah, dalam perjalanan panggilan itu sempat meredup. Tidak ada keinginan untuk jadi dalang, tidak ada keinginan jadi Romo. Dan hal itu paling puncaknya ya ketika SMA. Tetapi apa yang membuat saya tetap ingin jadi Romo? Ada pemantik dan pemantik itu ya orang tua saya. Kadang saya selalu diingatkan pada ya. Itu kayak saya itu kayak apa ya? Kayak bingung sendiri. Sebenarnya itu saya itu ingin jadi apa sih? Apa yang jadi tujuan hidup saya? Dan ketika saya mencoba mencari, akhirnya ya saya mencoba tetap teguh dalam satu pilihan, yaitu menjadi seorang imam, menjadi calon imam sekarang ini. Dan hal apa yang paling berkesan ketika saya itu daftar di Nurkoida. Nah di Nurkoida itu saya doa, Yesus, jika saya diterima, tunjukkan rasa jalan yang Kau berikan kepada saya, dan jika saya tidak terima, berikan jalan yang terbaik bagi saya. Dan itu saya doa seperti itu. Dan ketika saya diterima, saya senang bersama dengan keluarga saya.
Dan itulah orang keluarga bagi saya, itu menyemangati saya dan memperjuangkan cita-cita saya. Dan hal apa yang menarik bagi saya ketika saya itu mengalami down dan panggilan itu ya enggak lurus terus itu, pasti ada jalan ya belok. Dan saya itu paling berat itu ketika di tol. Ya di tol itu saya adalah ya gampang kena dimarahi apa itu karena ya perbuatan tertentu yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang disampaikan Romo, dan hal ini kadang menjadi perbuatan bagi saya. Apalagi saya yang juga jarang banget ketemu dengan orang tua saya. Itu pertama kalinya ya saya berpisah total. Kalau di Petojan kan masih ada sebulan sekali berkunjung gitu. Tapi di tol itu kan jarang banget. Dan ketika jarang ditemukan itu, saya merasa itu berada dalam bagi saya. Saya kayak kehilangan dorongan itu jalan dipanggil. Masa doa dan sangat ingin rasanya ingin keluar gitu. Tapi di satu sisi justru disitulah ketika saya merasa lemah, saya merasa itu. Nah, saya merasa Tuhan memberi saya kekuatan. Tuhan memberikan saya jalan. Dan karena saya menyadari panggilan itu sebenarnya bukan suatu ketentuan dan suatu paksaan, tetapi sebagai tawaran. Nah, teman-teman kan kalau ada adik di sini kan mesti memiliki berbagai banyak cita-cita. Ada yang jadi pesepak bola misalnya, lalu yang putri ada yang ingin jadi penyanyi atau ingin jadi guru. Nah, cita-cita itu kan kadang memberikan apa ya? Kadang ada tawaran-tawaran yang disediakan dan kita disuruh memilih satu. Nah, dari sekian itu kan ada Tuhan juga memberikan tawaran yang berkaitan dalam menjadi imam. Dan saya menerima tawaran itu dan menggantinya dibuatkan hingga sekarang. Dan saya akhirnya merasa bahagia lebih karena saya menyadari arti panggilan bagi saya. Dan sekali lagi kembali ke orang tua saya, ketika berpisah dengan orang tua saya itu ya ketika saya menemukan itu, saya merasakan bahwa orang tua memberikan keteguhan bagi saya. Bahkan orang tua itu tidak mempermasalahkan saya itu keluar atau tidak. Karena yang terpenting, karena orang tua saya memiliki konsep begini, mungkin ini bisa menjadi pegangan bapak ibu juga dan mendidik anak. Se-ele-ele, se-ape-ape, gue tetap anakku, kamu tetap anakku. Nah ibu, bapak ibu mesti juga begitu demikian. Sambu ele-ele, sambu ape-ape, anak ibu, itu ya tetap anaknya. Ya. Dan mungkin bapak ibu akan pernah merasakan, pak anakku bandel ini, pak anakku wangilan, mungkin ada ya bapak ibu. Tapi tetap saat nakal-nakal yang anaknya tetap disayang ya. Kasih. Tetap disayang. Emang kalau nggak disayang. Ya, karena itu dari disitulah orang keluarga bagi anak. Kadang ada anak-anak kayak nakal, orang tua perlu hadir. Hadiran itu memberikan anak itu kayak apa ya? Dapat perlindungannya. Kita sebagai keluarga itu sebenarnya contoh pertama untuk anak kita itu, anak-anak hadiran. Nah, ketika kita melakukan kayak satu kesalahan atau sikap yang kurang pantas gitu, anak-anak ya juga niru. Karena kalau bagi saya sendiri itu anak itu seperti cerminan orang tuanya. Nah, kalau anaknya itu jarang saya, mungkin anaknya lari kalau orang tuanya, lupa dengan orang tuanya. Tapi ketika dirawat, saya didekatkan, anak itu ya akan rasa dekat dengan orang saya. Bahkan ketika anaknya merantau kembali itu inginnya boboan ya. Saya juga sama masalahnya. Jadi kan bisa ngomong kayak gini. Tapi saya nggak punya anak terlibat. Anak nggak punya, apalagi pacar. Ya.
Ya kalau Romo pacaran ya, kalau Fatur pacaran menjadi heboh nanti. Oke. Dan itulah peran keluarga sekali lagi. Nah di sini kan ada juga poin-poin pokok yang menjadi poin terpenting bahwa keluarga adalah persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan perempuan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak dan ditentukan melalui kesepakatan perkawinan. Nah di sini kalau saya menangkap keluarga itu menjadi gereja pertama, gereja kecil Allah, sehingga keluarga juga melambangkan cinta kasih Allah kepada umat manusia. Nah kalau kasih bapak ibu kepada anak itu melambangkan kasih Allah kepada manusia. Anak orang tua itu mesti menyayangi anaknya. Lalu ada poin kedua dalam liturgi yang bisa dapat bapak ibu saksikan itu kepenuhan hidup Katolik tercapai dengan sakramen dan hidup doa. Sakramen dan hidup doa, keluarga bertemu dan berdialog dengan Allah. Nah di sini saya nggak terlalu ingat ya kalau jadi perkawinan itu seperti apa. Kalau nggak salah itu ada akan menceritai sepenuh hati walaupun dalam suka dan juga benar nggak ya. Nah itu juga yang menjadi bentuk ketahanan dari sebuah keluarga. Karena kalau bapak ibu menyadari kadang banyak keluarga retak ketika dalam keadaan down, itu karena mereka itu kurang belum bisa mencintai satu sama lain dari sepenuh hati. Dulu ada istilah dalam buku yang pernah saya baca itu kalau cowok cewek itu awalnya bisa itu 100%, kalau tiba-tiba turun. Beda kalau yang namanya pria dan wanita, itu awalnya itu dari nol, nggak ada rasa cintanya gitu. Tetapi lama-lama kelamaan cintanya akan naik. Nah bagi saya keluarga yang utuh, yang kuat tidak hanya bisa menerima kelebihan satu dengan lain, tapi juga menerima kekurangan satu dengan lain. Begitu juga dengan anaknya juga bisa menerima kejelekan, kebaikan. Anaknya sih ya akrab banget. Itu saya ada cerita dari anak diri saya itu juga seorang father yang nyambi guru SD. Nah di situ saya chatting dengan seorang orang tua murid. Diceritakan begini, anaknya itu orangnya itu kayak pemalu, tertutup. Dulu diajak makan itu nggak mau, karena suka main game, main HP. Nah orang tua bapaknya emosi, karena kok panggil kok jalanan wahai, akhirnya HP-nya dibanting. Nah bapak itu coba jadi anak ya. Kalau jadi orang tua ya, ini sikapnya akan sama, tapi juga kalau jadi anak itu akan semakin menyayangi atau semakin menjauhi. Justru kalau saya lihat itu banyak menjauhi, karena itu sebagai pengalaman trauma. Nah, dan ketika saya melihat latar belakang anaknya memang kagum sih, karena orang tuanya pedagang, di mana anaknya itu kan diurus oleh neneknya, jadi kurang dapat kalau saya kasih sayang, kurang mendapat perhatian. Kalau bapak ibu sibuk bekerja, pernahkah bisakah bapak ibu itu pernah menyediakan waktu ya minimal 1 jam atau 2 jam itu untuk anak-anaknya? Pernah belum? Pernah. Ya saya cuma bisa bilang ya tetap dilanjutkan, karena itu jadi hal yang terpenting bagi si anak. Ya kalau dalam keluarga saya itu ya keluarga saya juga seperti itu. Ketika saya pulang itu